wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu berharap Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Kita masuk yang pertama, toleransi. Pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa tolerari, yaitu sabar atau menahan diri. Sedangkan menurut istilah, toleransi adalah suatu sikap menghargai dan menghormati pendapat, pandangan, atau kepercayaan orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Dalam Islam, toleransi dikenal dengan tasamuh atau tasyahul, yang berarti kemudahan. Adapun dalil tentang toleransi ini terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 40-41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka fakulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Kita masuk bagian yang kedua, arti perkata Quran surat Yunus ayat 40-41. Wa minhum, dan di antara mereka, man, orang yang, yu'minu, beriman, bihi, padanya, wa minhum, dan di antara mereka, man, orang yang, la, tidak, yu'minu, beriman, bihi, padanya, wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, bil mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa ing, dan jika kazzabuka, kamu mendustakan, fakulli, maka katakanlah bagiku, amali, perbuatanku, walakum, dan bagimu, amalukum, pekerjaanmu, antum, kamu, bari'una, kamu berlepas diri, mimma, dari apa, a'malu, dan aku perbuat, wa ana, dan aku, bari'u, berlepas diri, mimma, dari apa, ta'malun. Tajwid Quran surat Yunus ayat 40-41 ini, wa minhum izhar halki, apabila nun sukun bertemu dengan ha. Yang kedua, mayyu'minu, idgham bigunah, apabila nun sukun bertemu dengan ya bertasdik. Ketiga, wa minhum man, idgham mimi, apabila mim sukun bertemu dengan mim. Malla, idgham bila gunah, nun sukun bertemu dengan lam, bil mufsidin. Alif lam kamariyah, alif lam bertemu dengan mim. Wa in kazzabuka, ikfa hakiki, nun sukun bertemu dengan ka. Amali, matabi'i, sebelum ya sukun berharakat kasrah. Walakum amalukum, izhar safawi, mim sukun bertemu dengan ain. Antum bari'u, ikfa safawi, mim sukun bertemu dengan ba. Ta'malun, mad arid li sukun, matabi'i berada di akhir kalimat. Isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40-41,
Manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok orang yang beriman dengan Al-Quran dan yang tidak. Yang kedua, orang-orang yang berbuat kerusakan adalah kelompok yang tidak beriman pada Al-Quran. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk menjauhi golongan orang yang mendustakan Al-Quran. Dan yang keempat, setiap amal perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal dan bertoleransilah dalam menghadapi perbedaan. Cara menumbuhkan sikap toleransi. Tidak mengunjing atau ghibah, menanamkan sikap empati terhadap sesama, membiasakan diri untuk berbicara dengan baik tanpa menyinggung orang lain, menghargai diri sendiri dengan menghindari sifat tercela. Manfaat menerapkan sikap toleransi. Meningkatkan rasa kasih sayang dan persaudaraan, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta keberagaman tanah air, menjadi orang yang menerima dan menghargai segala perbedaan, terciptanya kehidupan rukun dan damai. Termasuk yang kedua, memelihara kehidupan manusia. Adapun pengertiannya, memelihara kehidupan manusia berarti tidak membiarkan dan melakukan segala hal yang berpotensi menghilangkan nyawa orang lain dengan cara senantiasa saling bertoleransi, menyayangi, menghormati, dan peduli sesama manusia. Adapun dalilnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 32. Kandungan ayat ini menjelaskan tentang larangan dan dosa besar bagi orang yang melakukan pembunuhan tanpa alasan. Menjaga nyawa sesama muslim adalah pahala yang besar. Banyaknya orang-orang yang melampaui batas. Hadis tentang memelihara kehidupan manusia. Dari Abdullah bin Am, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang non-muslim yang mendapatkan janji jaminan keamanan dari orang muslim, ia tidak akan dapat mencium harumnya surga. Padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Yang diriwayatkan Bukhari. Adapun kandungan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW melarang seorang muslim berbuat zalim kepada mu'ahad. Bahkan jika seorang muslim membunuh mu'ahad, ia tidak akan mencium harumnya surga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memelihara sesama manusia, tak peduli apapun agamanya. Manfaat memelihara kehidupan manusia. Terlaksananya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, terwujudnya suasana kehidupan yang aman, damai, sejahtera. Terlindungi hak-hak manusia secara proporsional, menumbuhkan sikap peduli dan empati terhadap sesama, bahagia karena dapat saling menolong antar sesama dan menumbuhkan persaudaraan, dikelilingi orang-orang baik dan terciptanya kehidupan harmonis. Penerapan sikap toleransi memelihara kehidupan manusia. Toleransi di lingkungan keluarga. Saling menyayangi dan menghormati antara anggota keluarga, menghargai pendapat dan pemikiran dari anggota keluarga, menjalankan peran dalam keluarga dengan baik. Toleransi di lingkungan sekolah. Taat pada peraturan sekolah, menghormati guru dan orang yang lebih tua di sekolah, menghargai pendapat teman dan tidak mengejek satu sama lain. Toleransi di lingkungan masyarakat, berbuat baik, tolong-menolong, dan menghargai antar tetangga tanpa membedakan agamanya. Tidak mengganggu peribadatan agama lain, tidak memancing konflik sara. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini, sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah dua hal yang saling berkaitan. Dengan bertoleransi berarti kita menghargai dan menghormati pilihan atau agama orang lain yang berbeda dari diri kita. Ketika kita sudah memiliki sikap toleransi, berarti kita juga memiliki rasa untuk memelihara kehidupan manusia dengan tidak mengusik perbedaan satu sama lain, bahkan saling membantu antar sesama. Toleransi dalam Islam adalah saling menghargai dan menghormati hubungan antar manusia, bukan hubungan antar pencipta dan hambanya. Mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.